Pada suatu malam yang tenang, suasana penjara mendadak ricuh ketika sekelompok petugas datang dengan dalih menjalankan tugas resmi. Mereka langsung menuju sel seorang narapidana bernama Frank Leon. Frank benar-benar kaget ketika tiba-tiba tangannya diborgol tanpa penjelasan apapun. Kapten Meisner hanya berkata singkat bahwa ia akan dipindahkan tanpa menyebutkan kemana atau alasannya. Semua pertanyaan Frank diabaikan, ia hanya diseret keluar lalu dipaksa masuk ke sebuah pen yang langsung melaju kencang. Perjalanan tidak terlalu lama, tapi cukup untuk membuat suasana semakin mencekam. Sesampainya di tujuan, Frank langsung disambut cahaya lampu sorot yang menyilaukan. Para penjaga bersenjata lengkap sudah berbaris menunggunya. Dari kerumunan itu muncul sosok yang sudah lama ia kenal, yaitu Warden Drumgold, kepala sipir yang kini memimpin penjara keamanan maksimum Gateway. Welcome to Gateway, Leone. Dengan nada dingin, Drumgold menegaskan bahwa pemindahan itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan keputusan pribadi yang sudah ia rencanakan sejak lama. Beberapa waktu sebelum kejadian itu, hidup Frank sebenarnya jauh lebih tenang. Ia terlihat duduk di bengkelnya, membersihkan debu dari sebuah foto berbingkai yang memperlihatkan dirinya bersama seorang pria tua di lapangan football. Senyumnya mengisyaratkan bahwa itu adalah kenangan berharga. Tak lama, Melissa yaitu pacarnya datang dengan alasan pura-pura mobilnya mogok. Mereka bercanda, bermain peran sejenak sebelum akhirnya tertawa kecil dan berakhir dengan sebuah ciuman hangat. Setelah itu, Frank terlihat di lapangan bersalju melatih anak-anak bermain football. Dari kejauhan, Melissa memperhatikannya dengan penuh perhatian. Latihan selesai, Frank berjalan ke arah Melissa yang menunggunya di bawah pohon. Namun, momen manis itu berakhir ketika mereka berdua menuju halaman penjara. Melissa memberikan ciuman perpisahan dan sebuah kalung dengan liontin berbentuk cincin sebagai jimat keberuntungan. Frank pun masuk kembali ke dalam penjara, disambut ramah oleh beberapa penjaga yang sempat menanyakan soal pertandingan olahraga. Setelah melewati pemeriksaan dan berganti seragam, ia menuju kantin. Beberapa narapidana menatapnya dingin, tapi Frank berusaha tenang, seolah itu hanyalah hal biasa. Malamnya, Frank kembali ke sel dan menatap hadiah dari Melissa. Ia memutar-mutar liontin itu di tangannya tanpa menyadari bahwa kelak benda kecil itu bisa menjadi hal penting. Tidak lama berselang, Kapten Meisner, seorang petugas yang dikenal keras, menjelaskan aturan dasar dengan nada dingin. Ia menegaskan bahwa kesalahan sekecil apapun akan dibalas dengan hukuman berat. Setelah itu, Frank dipindahkan ke blok barunya dengan borgol masih terpasang. Keesokan paginya, ketika para tahanan keluar dari sel, Frank masih diperlakukan seolah dirinya ancaman besar. Borgol dipasang di kakinya, lalu ia dibawa ke ruang khusus berupa kamar berdinding kaca yang dulunya dipakai sebagai ruang kursi listrik. Ruangan itu terkenal menyeramkan karena pernah digunakan untuk mengeksekusi penjahat berbahaya. Drumgold kembali muncul dengan dendam lama yang belum padam. Ia mengingatkan Frank tentang masa lalu saat ia dipenjara di Tranmere dan pernah meminta izin untuk menjenguk ayahnya yang sekarat. Permintaan itu ditolak dan karena putus asa, Frank kabur hanya beberapa hari sebelum hukumannya selesai. Tindakan itu membuat Drumgold dipermalukan di hadapan atasannya. Sejak hari itu, ia menyimpan dendam pribadi terhadap Frank. Kini, dengan Frank berada di Gateway, Drumgold menegaskan bahwa meskipun masa hukumannya hanya tersisa 6 bulan, ia tidak akan pernah membiarkan Frank keluar sebagai orang bebas. Tidak lama kemudian, Frank dilucuti dan diperiksa. Tanpa alasan jelas, ia mendapat sikutan lalu didorong masuk ke ruang gas. Di sana, Braden memberikan instruksi standar agar Frank menahan napas selama 30 detik sebelum gas dialirkan. Now. 10
10 seconds. Frank berusaha bertahan sekuat tenaga, tapi saat Braden hendak menghentikan suplai, Drumgold muncul dan memerintahkan agar gas ditambah lagi. Menurutnya, seorang napi bisa menahan lebih banyak dari itu. Braden sempat ragu, tapi ia tidak berani menolak perintah. Frank hampir kehabisan napas, namun Drumgold sengaja menunda sampai puas. Bahkan ia memperingatkan Braden untuk tidak pernah menunjukkan simpati pada kriminal jika tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Hari itu juga, Frank untuk pertama kalinya masuk ke halaman bersama para narapidana lain. Semua tatapan langsung tertuju padanya. Seorang preman besar bersama kelompoknya sengaja menabraknya. Frank mencoba duduk, tapi bangku yang ia pilih ternyata sudah diklaim sebagai milik mereka. Saat ia pindah, preman itu tetap mengikutinya dan menegaskan bahwa semua kursi di halaman adalah miliknya. Siapapun yang ingin duduk harus membayar. Melihat kalung di leher Frank, preman itu menuntut benda tersebut. Frank menolak dan akhirnya perkelahian pun tidak terhindarkan. Preman itu bahkan mengeluarkan senjata tajam, tapi Braden yang kebetulan ada di dekat situ segera melerai. Pisau itu dengan cepat dialihkan ke narapidana lain sehingga Frank hampir saja dijebak. Namun karena tidak ada bukti dan tidak ada saksi yang berani bicara, tuduhan itu tidak bisa ditegakkan. Semua kejadian tersebut berlangsung di bawah pengawasan Drumgold yang melihat dari atas dengan tatapan penuh dendam. You saw him carrying the shank, right? I didn't see nothing. He would have put that shank in you. What you cover for him for? You got your rules, we got ours. Beberapa waktu kemudian, saat Frank sedang mengepel lantai, Dallas kembali mendekatinya. Ia mengaku mengenalnya sejak di Tranmere dan mengatakan bahwa ia adalah penggemar Frank. Namun Frank tidak langsung percaya. Ia sempat memberi Dallas semacam ujian kecil dan Dallas gagal. Meski begitu, Dallas tetap berusaha meyakinkan bahwa ia tahu siapa Frank sebenarnya. Ia juga menceritakan betapa brutalnya para petugas di Gateway. Sebelum pergi, Dallas kembali menawarkan bantuannya kapan saja, entah berupa peralatan atau sekadar teman bicara. Tidak lama setelah itu, Dallas membawa Frank ke bengkel penjara dan memperkenalkannya pada Eclipse, yaitu kepala mekanik di sana. Eclipse sudah tahu ada masalah besar antara Frank dan kepala sipir dan ia tidak ingin terlibat. Ia menegaskan bahwa jika Frank sering datang ke bengkel, semua orang di sana bisa ikut kena hukuman. Demi keselamatan timnya, Eclipse menolak ikut campur. Meski begitu, Dallas tetap yakin bahwa ia bisa menemukan cara untuk membantu Frank. Sementara itu, Frank memeriksa barang-barangnya yang rusak, termasuk foto Melissa yang hancur. Di luar penjara, Melissa masih terus mencari jawaban soal alasan Frank dipindahkan. Kapten Meisner sempat menemuinya, tapi hanya memberikan jawaban samar bahwa Frank baik-baik saja dan semua ini hanyalah prosedur. Beberapa waktu kemudian, Dallas berhasil mengatur agar Frank mendapat pekerjaan di ruang perawatan. Saat mereka bertemu lagi, Dallas menunjukkan sebuah peta terowongan bawah tanah yang katanya bisa jadi jalan keluar. Sebelum berpisah, Frank sempat meminta sebatang rokok. Namun ketika sudah sendirian, jarcok itu justru ia lemparkan ke dalam salah satu terowongan. Setelah itunya, tiba waktunya dahar berang. Frank dan Dallas ikut antri bersama para narapidana lain. Di tengah antrian, seorang narapidana pokal menarik perhatian Frank. Dallas menjelaskan bahwa pria itu adalah terpidana pembunuhan, meski ia selalu bersikeras bahwa dirinya hanya dijebak. Namun tetap saja ia harus menjalani hukuman seumur hidup. Dengan mampan berisi makanan, Frank dan Dallas memilih duduk di sebuah meja. Di sana sudah ada seorang anak muda keras kepala yang sedang berdebat dengan seorang napi bertubuh besar. Suasana memanas, tapi Frank segera menawarkan sebagian makanannya kepada napi besar itu. Dengan cara sederhana, ketegangan pun mereda. Anak muda tadi masih mencoba bersikap keras kepala, tapi sikap itu tak bertahan lama. Frank yang lebih tenang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia memberi tanda agar teman-temannya di meja lebih waspada.
Benar saja, salah satu anak buah Ching, yaitu anggota geng paling berbahaya di penjara, tiba-tiba menyerang seorang napi dengan senjata tajam. Seketika, ruang makan pun jadi kacau. Namun yang paling terkejut justru Fishbash karena ia sadar Frank sudah bisa membaca serangan itu bahkan sebelum terjadi. Beberapa waktu kemudian, Frank dan Fishbash melintasi lapangan saat sebuah pertandingan rugby berlangsung di tanah berlumpur. Masalah muncul ketika bola dilemparkan tepat ke punggung Frank. Awalnya ia tidak ingin terlibat, memilih tetap tenang dan menolak ajakan untuk ikut bermain. Tapi si pengganggu tidak berhenti memprovokasi. Salah satu rekan Frank akhirnya terpancing emosi dan membalas dengan kata-kata kasar. Seketika perhatian seluruh lapangan tertuju pada mereka. Demi meredam situasi, Frank akhirnya memutuskan ikut bermain. Tapi sejak ia masuk ke lapangan, permainan langsung berubah jadi ajang brutal. Frank dijadikan sasaran empuk, bahkan sempat ditendang meski sudah jatuh. Permainan diulang, tapi jelas bahwa tujuan mereka bukan lagi soal skor, melainkan bagaimana cara menjatuhkan Frank. Situasi makin panas hingga membuat para sipir dan Kapten Meisner ikut turun tangan untuk mengawasi. Melihat permainan yang dijadikan alat untuk mengintimidasi Frank, Eclipse akhirnya ikut turun ke lapangan. Meski awalnya ia menolak campur tangan, kali ini ia memutuskan berdiri di pihak Frank. Dengan tubuh besarnya, Eclipse menabrak lawan-lawannya dengan mudah, mengabaikan setiap tackle. Serangan terakhir pun kemudian dimulai. Frank berhasil menerobos kerumunan, menghindari beberapa pemain, dan meski akhirnya dijatuhkan, ia sempat melempar bola ke arah Eclipse. Dengan kekuatan penuh, Eclipse menghancurkan pertahanan lawan dan menutup permainan dengan kemenangan sempurna. Namun masalah belum selesai. Setelah peluit berbunyi, provokator yang sejak tadi ingin mengincar Frank masih belum puas. Ia menyeruduk Frank seperti banteng, menghantamnya ke tanah, lalu menggenggam kalung liontin pemberian Melissa. Dengan nada dering, ia memperingatkan Frank agar tidak pernah menyembunyikan sesuatu darinya lagi. Eclipse berusaha membantu Frank bangkit, tapi seorang sipir segera menegurnya. Di penjara itu, menunjukkan dukungan pada Frank sama saja dengan mencari masalah, karena hampir semua penjaga tunduk pada perintah Warden Drumgold. Malamnya, saat Frank berbaring di sel, Drumgold berdiri di luar hanya untuk mengintimidasinya. Tapi Frank tetap tegar, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah bisa dipatahkan. Keesokan paginya, Eclipse akhirnya menerima Frank bekerja di bengkelnya. Di hari pertama, Frank menceritakan kasus pertamanya, yaitu penganiayaan berat akibat memukuli orang-orang yang menyerang pria yang membesarkannya, yaitu seorang mentor bernama Galetti. Suatu kali saat Frank berada di lapangan, ia melihat sebuah mobil tua yang tertutup terpal. Eclipse mengonfirmasi bahwa mobil itu miliknya, sebuah kendaraan lama yang sudah tidak berfungsi. Frank pun menawarkan diri untuk memperbaikinya. Bersama tim, mereka membagi tugas memperbaiki mesin, rangka, dan bodi mobil. Sesekali pekerjaan terhenti oleh tawa dan kekacauan kecil, namun semangat kebersamaan membuat mereka terus melanjutkan. Hingga akhirnya mobil itu kembali hidup dengan suara mesin yang menggelegar. Mereka menutup hari itu dengan sorakan penuh semangat dan rasa bangga atas kerja keras mereka. Namun malamnya, saat sebagian besar napi sudah tertidur, Fishbash membuka diri kepada Frank. Ia mengaku bahwa pacarnya sudah berhenti mengirim surat, membuatnya hancur meski berusaha menutupi rasa sakit itu. Ia sadar dirinya tidak akan pernah keluar dari penjara. Ia juga bercerita bahwa seumur hidup belum pernah belajar menyetir, hal yang membuatnya semakin frustasi. Pengakuan itu membekas di pikiran Frank. Akhirnya ia menempatkan Fishbash di kursi pengemudi dan membantu mendorong mobil, memberinya pengalaman sederhana seperti belajar menyetir. Tapi itu tidak cukup.
Pisbes ingin merasakan pengalaman nyata, memohon agar diizinkan menyalakan mesin. Prank tahu resikonya besar, namun anak muda itu terus memaksa hingga akhirnya mendapat izin. Begitu mesin menyala, niat aslinya terbongkar. Ia mengabaikan perintah prank dan mulai mengendalikan mobil secara liar. Kendaraan itu menabrak tembok, menembus keluar bengkel dan melaju gila-gilaan di lapangan, hampir menabrak beberapa narapidana. Para penjaga menara langsung melepaskan tembakan untuk menghentikannya hingga Kapten Meisner turun tangan dan memerintahkan agar tembakan dihentikan. Prank berhasil merebut kendali kemudi, tapi Pisbes sama sekali tidak menyesal. Petugas segera memborgol keduanya. Pisbes memohon agar prank tidak disalahkan, tetapi sia-sia. Warden Drumgo muncul dan langsung menjatuhkan seluruh kesalahan kepada prank. Ia diperintahkan masuk ke sel isolasi selama 6 minggu. Namun sebelum itu, prank dipaksa menyaksikan pemandangan menyakitkan ketika Warden menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan mobil yang baru saja mereka bangun, sementara semua napi lain dipaksa menyaksikan. Di luar penjara, Melissa masih terus mencari jawaban, tanpa tahu bahwa surat-suratnya tidak pernah sampai ke tangan prank. Sementara itu di sel isolasi, prank menghadapi mimpi buruk baru. Setiap jam ia dipaksa bangun hanya untuk absen, menghadapkan wajahnya ke kamera, lalu menjawab. Tidurnya hancur, rutinitas kecilnya berantakan, dan kekuatannya perlahan terkikis. Dengan jatah makanan setengah dan tanpa istirahat, tubuhnya pun melemah, nyaris tak sanggup bertahan. Tapi Drumgo tetap ingin prank cukup kuat untuk rencana berikutnya. Ia bahkan menyuruh penjaga untuk menyiramkannya dengan air dingin hanya agar prank tetap sadar. Pikiran prank mulai goyah, bayangan Melissa terus menghantuinya, membuatnya rapuh dan prank berhalusinasi. Hingga suatu malam dalam keadaan linglung karena terus disiksa di sana, prank salah menyebut nama dan nomor saat roll call. Dari ruang monitor, Warden menganggap itu sinyal untuk bertindak. Ia mengirimkan para penjaga untuk menghajar prank. Mereka menutupi pukulan dengan buku agar tidak meninggalkan jejak, sementara tongkat kayu terus mendarat di tubuhnya. Pukulan hanya berhenti ketika Kapten Meisner masuk dan menghentikan semuanya. Braden yang ikut menyaksikan akhirnya muak dan berani menentang kekerasan itu. Hal ini memicu Manley, yaitu pengikut setia Warden yang langsung menyerang Braden hingga perkelahian pecah sebelum akhirnya dipisahkan. Kapten lalu memerintahkan ruangan dikosongkan, menarik prank keluar dari sel isolasi dan mengembalikannya ke sel biasa, namun dengan peringatan keras bahwa jika ia tidak patuh ia akan terus jadi sasaran. Braden kemudian ditugaskan mengawal prank kembali ke unitnya. Saat borgolnya dilepas, Braden menyuruh prank memeriksa tempat tidurnya. Di sana, prank menemukan setumpuk surat dari Melissa yang selama ini ditahan darinya. Semua surat itu ia simpan seolah-olah harta karun. Namun ketika kembali ke bengkel, suasana muram terasa. Mobil yang dulu mereka banggakan kini tinggal rongsokan. Eclipse berusaha menyatukan kembali potongan mobil, sementara Pisbes berharap prank bisa kembali dengan semangat juang. Tapi semangat itu sudah padam. Dengan jujur, prank berkata bahwa di Gateway semua orang tunduk pada satu orang, yaitu Warden Drumgold. Dialah yang menentukan siapa yang akan hancur dan siapa yang bertahan hidup. Benar atau salah tidak ada artinya di sini. Prank menegaskan bahwa ia tidak ingin membalas dendam atau membuktikan apapun. Dengan sisa 3 minggu hukumannya, ia hanya ingin menundukkan kepala, menjauhi masalah, dan memastikan waktunya tidak diperpanjang. Di kantin, prank duduk sendirian saat seorang narapidana mulai mengusiknya. Prank memilih diam, tidak melawan, hingga orang itu dengan santainya mengambil nampan makanannya dan kemudian pergi. Prank tidak sempat makan, namun teman-temannya datang membantu dengan membagi jatah mereka.
Dari situlah Peace sadar bahwa kesabaran adalah satu-satunya jalan agar Frank bisa bertahan sampai bebas. Sementara itu, para Agojo Drumgo mulai frustasi. Target mereka tidak menunjukkan rasa sakit meski terus disiksa atau ditekan. Drumgo pun memerintahkan agar mereka mencari titik lemah lain dan menggempurnya lebih keras lagi. Frank kembali bekerja di ruang perawatan, sibuk menyapu sambil bercanda dengan rekan-rekannya. Namun, Kapten Meisner masuk dan langsung membubarkan mereka, bahkan menyuruh anak muda itu pergi ke gym. Gym yang biasanya sepi ternyata menjadi jebakan. Ching dan kelompoknya muncul, mengunci semua pintu, lalu menjepit tubuh si anak di bangku bench press. Ching sendiri yang kemudian menurunkan barbel penuh beban ke dadanya, membuat anak itu tewas seketika. Kabar kematian itu dengan cepat menyebar. Frank yang datang ke lokasi langsung terkejut dan sangat marah. Ia menyerang anak buah Ching dengan pelat besi, menjatuhkan 2 orang sekaligus. Pertarungan kemudian berlanjut dengan Ching sendiri. Frank sempat dijatuhkan dan ditodong pisau, tapi dengan sigap ia menggigit tangan lawannya hingga pisau terlepas. Pukulan demi pukulan dilancarkan sampai Ching tidak berdaya. Frank bahkan menyeret tubuhnya ke bangku bench press, hampir memberikan nasib yang sama seperti korban sebelumnya. Dari atas, Drumgo menunggu keputusan itu agar bisa menjatuhkan hukuman tambahan kepada Frank. Namun, Frank yang kemudian sadar memilih untuk berhenti, meletakkan kembali barbel, dan hanya mengambil kalung miliknya yang telah dirampas oleh Ching. Belum sempat ia pergi, seorang napi misterius tiba-tiba menikamnya. Frank pingsan dan terbangun di klinik dengan tubuh penuh luka. Dallas datang membantunya, memberikan peralatan medis sekaligus menenangkannya agar Frank tidak memikul beban kematian anak muda itu sendirian. Beberapa hari kemudian, Drumgo memberi izin khusus agar Melissa bisa menjenguk. Namun, pertemuan itu lebih terasa seperti ejekan, waktunya singkat dan diawasi dengan sangat ketat. Malamnya, seorang tahanan dengan kursi roda mendekati Frank. Ia mengaku mengenalnya dari Treadmore dan berkata akan segera bebas dengan pekerjaan bergaji tinggi. Tapi pekerjaan itu ternyata adalah menyerang Melissa. Mendengar itu, Frank marah besar. Tapi lelaki itu lalu berdiri dari kursi rodanya dan pergi, meninggalkan Frank yang murka hingga menghancurkan isi ruangan. Rape this bitch. Get an extra 100 every time she screams. Tak punya pilihan lain, Frank meminta bantuan Dallas. Meski awalnya ragu, Dallas akhirnya setuju membantu rencana pelarian. Malam itu, mereka menjalankan aksi, memancing petugas klinik masuk lalu melumpuhkannya sebelum menyelinap ke terowongan bawah tanah. Frank yakin dengan jalurnya, tapi Dallas bersikeras mengambil jalur lain. Sayangnya itu ternyata jebakan. Petugas sudah menunggu dan menangkap mereka. Frank menatap Dallas tajam, sadar dirinya dikhianati. Dallas mencoba menjelaskan bahwa ia tergoda tawaran untuk memangkas hukuman 30 tahunnya. Namun, Drumgo tetap memperlakukannya sebagai kambing hitam, menyerahkannya pada Manly untuk dihukum. Frank kemudian diseret ke ruangan pipa uap, di mana para penjaga berusaha membenamkan kepalanya ke sumburan panas. Frank melawan balik, melempar salah satu penjaga ke arah uap hingga wajahnya melepuh, lalu menghajar yang lain dengan penuh amarah. Manly kemudian maju menghadapi Frank dan pertarungan brutal kemudian pecah. Frank yang lebih cermat mampu mengantisipasi serangan lalu menghajarnya hingga terjatuh. Manly sempat mencekiknya dengan rantai, tapi Frank berhasil melepaskan diri setelah menghantamnya berulang kali.
Di tengah kekacauan itu, Dallas muncul basah kuyup dan penuh rasa bersalah. Ia ingin menebus kesalahannya kepada Frank. Saat Manly kembali menyerang, Dallas mengambil keputusan nekat. Ia memutus kabel listrik lalu menjatuhkan dirinya bersama Manly ke dalam genangan air, menyetrum keduanya sampai almarhum. Itu menjadi bentuk pengorbanan untuk menebus pengkhianatannya. You okay, Frank? Put it down, Dallas. God, put it down. Put it down, Dallas. No. Sementara itu, Braden yang bertugas melihat pemadaman listrik mulai mencurigai sesuatu. Penjara segera dikunci, anjing pelacak dikerahkan, dan pencarian besar-besaran kemudian dimulai. Meisner menekan drum goal, heran kenapa seorang tahanan yang hanya tinggal 3 minggu lagi bebas nekat mengambil resiko kabur. Drum goal tetap keras kepala, menolak melibatkan pihak luar. Namun kenyataannya Frank tidak kabur jauh, di mana ia justru menyelinap masuk ke kantor drum goal. Dengan pistol di tangan, Frank menyeret sang sipir ke ruang eksekusi, mengikatnya di kursi listrik. Meisner dan para petugas mengapung ruangan. Drum goal panik, memohon ampun, bahkan mengakui semua kebusukan yang pernah ia lakukan pada Frank. Namun saat Frank menarik tuas, tidak ada listrik yang menyala karena sekring sudah dicabut. Drum goal sempat lega, tapi Meisner sudah melihat segalanya. Untuk pertama kalinya, kebusukan sang sipir pun terungkap. Drum goal akhirnya ditangkap, sementara Frank dibawa ke tahanan pelindung untuk menunggu penyelidikan lebih lanjut. I confess, Mr. Meisner, everything that he said was true. 3 minggu kemudian, Drum goal dipecat dan dihukum keras karena menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang, sementara hari kebebasan Frank telah tiba. Semua tahanan berbaris, para petugas berdiri memberikan penghormatan kepada Frank. Frank berjalan keluar dengan senyum lega, lalu berlari memeluk Melissa. Keduanya berpelukan erat, menutupi kisah panjang penuh penderitaan di balik jeruji dengan sebuah ciuman haru. Tamat. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.